konsisten dengan tujuan hidup. Tujuan hidup adalah sasaran yang seseorang atau suatu organisasi ingin mencapainya di masa yang akan datang. Nah, kalau namanya tujuan itu berarti sekarang belum kepegang. Kalau sekarang belum pegang, tapi kita ingin mendapatkannya di masa yang datang. Jadi ini untuk future ya. Tujuan sangatlah penting baik bagi setiap individu maupun bagi pemimpin yang memberikan pengarahan kepada masyarakat. Karena tujuan itu akan membimbing kita untuk menentukan aktivitas atau program apa yang harus kita lakukan agar tujuan itu tercapai. Dan juga untuk menentukan aktivitas apa yang harus kita hindari agar kita tidak gagal mencapainya. Tujuan itu juga merupakan pedoman yang sangat penting bagi kita untuk mengukur dan menilai apakah kita berhasil atau gagal dalam melaksanakan aktivitas atau program tersebut. Saya tertarik membahas ini yang mungkin banyak mengulang, tapi saya ingin mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu berhasil dalam membina masyarakat yang perubahannya jauh sekali hanya dalam waktu 23 tahun. Dan beliaulah satu-satunya pemimpin yang melihat hasil perubahan masyarakat sewaktu masih hidup. Kalau pemimpin-pemimpin yang lain itu biasanya melihat hasil, tidak sempat melihat hasilnya. Malah hanya ada yang mempunyai gagasan, terus gagasan itu diterapkan oleh orang-orang yang hidup di generasi setelahnya. Setelah beberapa puluh tahun atau bahkan ratusan tahun, baru itu cita-cita itu terwujud. Tapi kalau Rasulullah, semua boleh dibilang basis-basisnya semua terwujud. Nah, nomor satu yang dipegang itu adalah tujuan. Terus tentu ada keistimewaan karena Rasulullah itu dibimbing oleh Allah yang juga memberikan masukan, berikan ini, berikan ini, berikan ini. Jadi materinya itu sendiri juga disuplai oleh Allah. Misalnya di hari-hari, bulan-bulan dan tahun-tahun pertama itu tekanannya pada goal, pada tujuan, maka ayat-ayat yang turun di bagian awal itu umumnya mengenai ketuhanan dan mengenai kehidupan di akhirat. Jadi udah fokusnya di ketuhanan dan kehidupan di akhirat. Hukum belum ada, belum diperkenalkan. Jadi kepemimpinan beliau itu fokus ke tujuan dulu. Kalau itu tujuan itu sudah dihayati oleh semua orang atau paling tidak itu mayoritas, nanti kalau semua sudah menghayati, ayo kita bersama-sama ke sana. Dan fungsi leader itu kan mengorganize, mengatur, mengajak supaya semua anggota itu menuju ke tujuan yang sama. Itu alangkah baiknya kalau kita membahas kelebihan-kelebihan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tetapi saya tidak menyebut di judulnya ini leadership, karena kalau leadership itu akan banyak sekali cakupannya dan saya seperti menebar garam di laut ya, karena bapak-bapak dan ibu-ibu itu lebih mengerti dari saya. Terus tujuan itu ada tujuan jangka panjang dan ada tujuan jangka pendek. Tujuan yang paling panjang itu jangkauannya adalah tujuan yang baru bisa capai kalau hidup ini sudah selesai kita jalani. Seperti kita punya program, itu targetnya apa? Misalnya targetnya pada tahun 2023 kita bisa mendapatkan keuntungan 5 miliar misalnya. Nah itu nanti lihatnya kan di
akhir periode sampai di periode terakhir, ada nggak jumlah itu? Jadi setelah program dijalani dan setelah periodenya berakhir, kita tahu. Nah, tujuan hidup itu ya kita jalani selama hidup ini. Kita harapkan di saat kita mengakhiri hidup, nah ini tujuan kita peroleh. Ya. Tentu tidak bisa kuantitatif ya, tetapi gambaran umumnya itu orang mukmin yang baik, yang konsisten di dalam tujuan, itu sebelum wafat dia akan ditunjuki oleh Allah tempat tinggalnya nanti di mana. Kalau orang itu memang menjalani program-programnya dengan baik, nanti yang dilihat adalah tempat di surga. Nah, kalau udah seperti itu, rasanya kepengen cepet, aku kepengen itu. Gitu. Tapi itu ditunjukinya di saat-saat terakhir ketika malaikat akan mencabut nyawa kita. Tapi meskipun begitu, indikasi keberhasilan itu bisa kita peroleh sewaktu masa hidup. Kalau kita konsisten, ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari itu sudah terasa. Misalnya, kalau kita tinggal di surga, itu di sana itu hati kita tentram. Nggak ada takut, nggak ada sedih, nggak ada stres, nggak ada galau. Itu kalau kita mengikuti program ini dengan baik, sebelum akhir hayat kita sudah mengalami ketenangan itu, ketenangan hati sudah ada, nggak ada kegalauan. Terus misalnya kalau di surga itu nggak ada dendam, karena nggak ada dendam, maka kita ketemu siapa saja di surga mesti bersahabat. Itu kalau kita itu menjalani itu, waktu di dunia ini kita ketemu siapa saja, siapapun, kita merasa sahabatku. Nah, karena sahabat, maka hubungannya itu hubungan kasih sayang. Jadi ada indikator-indikator yang bisa kita tengarai sebelum berakhirnya periode. Tetapi target jangka panjang itu harus kita tentukan dengan baik supaya kita bisa menyusun program. Ya. Jadi tujuan hidup yang kita maksud sebagai orang yang beriman adalah target yang kita harapkan tercapai setelah kita menyelesaikan kehidupan di dunia. Apa itu? Ya, yang kalau bisa kita rasakan itu kebahagiaan di akhirat. Kemudian semua tujuan jangka pendek itu tujuan untuk setiap kegiatan. Karena kalau kita sudah punya tujuan jangka panjang, kemudian kita tentukan aktivitas apa, ya, program apa yang kita jalani. Nah, masing-masing aktivitas itu kan punya tujuan. belajar punya tujuan. Terus setiap aktivitas itu tujuannya kita sebut tujuan jangka pendek. Nah, setiap tujuan jangka pendek harus segaris lurus dengan tujuan jangka panjang atau tujuan akhir. Itulah sebabnya kita mesti merumuskan tujuan hidup dengan sangat hati-hati, karena ia akan menjadi acuan untuk semua kegiatan selama kita hidup. Kalau memimpin atau menjalankan perusahaan mungkin lebih enak, karena program 1 tahun, ya udah 1 tahun itu pikiran fokus kita di situ. Tapi kalau program tujuan hidup, untuk mencapai tujuan hidup, kalau kita umurnya sampai 100 misalnya, ya selama umur kita habis. Ya, perlu kita sadari bahwa tujuan yang kita targetkan adalah akibat yang bisa diperoleh atau terjadi setelah melakukan sebab-sebabnya. Ya, jadi kita perlu menyadari, kita ngomongnya sederhana, bahwa kalau namanya tujuan itu akibat. Nah, akibat itu baru terjadi kalau ada sebab. Nah, kewajiban kita melakukan sebab tadi.
Misalnya yang sederhana, kita lapar, terus kita ingin kenyang. Ketika kita ingin kenyang, kita tidak bisa membuat kenyang. Kita hanya bisa melakukan sebabnya dengan cara makan. Tapi akibat itu bukan tataran kita. Yang menciptakan akibat itu Allah. Akibat itu Allah, kita hanya melakukan sebab. Nah, sebab itu kan kita mencoba membuat perhitungan. Satu kegiatan, satu proyek misalnya, terus kegiatannya macam-macam, ada 10 misalnya. Nah, kita sudah meneliti kira-kira apa yang program apa saja, anggaplah 10. Itu seringkali masih ada yang kelewat. Ada variabel-variabel di luar yang 10 itu. Nah, kalau kita nggak menyadarinya, kita sudah menjalankan program itu dengan baik, ternyata ada kejadian yang ke-11 yang kita tidak pernah mengantisipasi dan tidak pernah merencanakan. Seperti yang kita jalani inilah. Kita mungkin punya target dalam waktu 3 tahun atau 5 tahun kita mencapai apa. Ternyata ada pandemi. Bubar semua itu. Banyak yang di luar dugaan. Karena itu kita mesti menyadari bahwa kita hanya bisa melakukan sebab, dan sebab itu kita pelajari apa saja yang bisa menjadi sebab agar tujuan tercapai. Dan jangan lupa, akibat itu tataran di bawah kekuasaan Allah. Maka pantas kalau kita itu hanya bisa merencanakan, Allah yang menentukan. Ya. Tapi bukan berarti lalu terus kita kerjanya semaunya sendiri. Kita seserius mungkin, nanti Allah mudah-mudahan membantu kita. Ya, jadi saya ulang, ini yang sederhana tetapi perlu selalu kita sadari bahwa sebab adalah lingkup yang berada di bawah wewenang kita dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan. Sedangkan akibat adalah lingkup yang berada di bawah kekuasaan Allah, yang kita tidak bisa mengubahnya. Misalnya, tadi makan, kita harus kenyang, makan itu sebab, kenyang itu akibat. Yang lebih sederhana lagi saya contohkan, saya sering memberikan contoh, ini saya memegang tisu yang saya gulung gini ya. Kalau ini saya lepas, dia akan jatuh. Kalau saya ingin, ini ada tangan saya, ini saya ingin tisu ini berada di tangan kiri. Sekarang ada di tangan kanan. Caranya gimana? Gampang, kan ada gravitasi. Kita lepas, nanti dia akan jatuh ke tangan kiri. Usaha yang saya lakukan itu hanya merenggangkan jari aja. Ini saya pegang, kenceng, saya renggangkan. Yang membuat jatuh ke bawah itu Allah dengan gravitasinya. Jadi kita hanya melakukan sebab, akibat itu adalah Allah. Nah, dengan demikian kita harus serius dan tidak bisa main-main dalam melaksanakan kegiatan yang dari kegiatan itu kita harapkan Allah menciptakan akibat yang sesuai dengan apa yang kita targetkan. Nah, sekarang ambil contoh, kalau kita ingin target kita adalah kebahagiaan di akhirat, yang berarti tinggal di surga. Kita menargetkan, aku ingin bahagia di surga, terus sebagai tujuan hidup saya. Nah, kita mesti menyadari bahwa surga itu milik Allah. Allah itu yang memegang hak prerogatif dalam menentukan siapa yang boleh tinggal di surga dan siapa yang tidak boleh. Nah, kita mesti mempelajari kriteria yang ditentukan oleh Allah bagi orang-orang yang memenuhi syarat, ya, yang eligible untuk tinggal di surga. Kriteria itu apa? Meskipun itu hak prerogatif Allah, tapi karena Allah Maha Penyayang, Allah itu menguraikan bahwa kalau kamu memenuhi kriteria ini, maka kamu boleh tinggal di surga. Nah, kita pelajari baik-baik, lalu itu kita pakai sebagai program
kerja kita. Kemudian kita melakukan kegiatan-kegiatan yang membuat kita memenuhi syarat tersebut, yang kita harapkan Allah bersedia memberi kita izin untuk masuk surga miliknya. Itulah sebabnya Rasulullah antara lain mengatakan bahwa kita tuh tidak bisa mengandalkan perbuatan kita untuk masuk surga, nggak bisa. Meskipun Allah mengatakan bahwa sederhananya itu orang yang beriman dan beramal soleh, aku masukkan ke surga. Beriman dan amal soleh itu apa ya? Antara lain itu memanifestasikan imannya ke dalam kegiatan seperti sholat, sedekah dan sebagainya. Tapi yang bisa memasukkan itu Allah, itu hak prerogatif Allah. Nah, kita tidak bisa mengandalkan dari amal kita. Karena apa? Amal kita kan belum tentu memenuhi syarat. Sholat kita itu belum tentu khusyuk. Ketika kita bersedekah, belum tentu niat kita benar. Ya. Kadang-kadang kita itu kan bersedekah. Aku bersedekah lillahi ta'ala. Terus ketika di perjalanan, pas berjalan atau bagaimana, ketemu teman atau di suatu acara pertemuan, kita sapa atau dia melihat kita tidak menyapa, itu kita lalu terus ingat, itu orang itu nggak tahu diri, setiap bulan datang ke rumah minta duit, giliran sampai di sini acara seperti ini dia pura-pura nggak tahu. Itu sedekah kita udah batal itu pahalanya. Jadi kadang-kadang kita udah bilang lillahi ta'ala ini, tapi ada indikasi bahwa itu tidak lillahi ta'ala. Artinya amal kita itu belum tentu memenuhi kualitas yang diharapkan. Nah, untung Allah itu penuh kasih sayang, sehingga ya kurang-kurangnya kita mudah-mudahan diampuni gitu. Ya. Jadi karena kita membutuhkan izin dari Allah untuk masuk surga, maka kita mengharapkan Allah ridho. Ridho itu senang dan puas. Ridho, senang dan puas melihat kegiatan-kegiatan kita yang kita usahakan. Jadi ketika kita sholat, kita sadar bahwa kok sulit sekali ya khusyuk. Tapi kita make efforts, kita berusaha. Usaha kita maksimal, tapi masih aja kurang. Allah itu meskipun begitu, yang penting kalau Allah itu sudah senang, ya dia memang kualitasnya belum memenuhi, tapi dia serius kok. Terus nggak apa-apa deh. Jadi memaafkan kekurangan kita itu adalah kasih sayang Allah. Nah, yang kita harapkan itu. Jadi apakah kita sekarang ini posisinya dalam hal achievement keilmuan atau amal, mungkin kita masih rendah, tapi yang dinilai oleh Allah itu effortnya. Jadi kalau Allah itu ridho dengan langkah-langkah yang kita lakukan, Allah akan mengizinkan kita masuk dan tinggal di surganya. Langkah-langkah itu adalah beriman dan beramal soleh. Sesederhana itu ya. Allah menyebutnya innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berperilaku baik, ya, amal soleh itu berperilaku baik, maka mereka akan mendapatkan surga atau kebun di surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Itulah keberuntungan yang besar. Ya, sesederhana itu, biar mudah dicerna. Kalau kita mengajarkan, kadang-kadang kita urainya banyak, tapi all in all, ya, intinya adalah ini. Intinya adalah iman dan amal soleh. Perlu saya tekankan lagi bahwa kalau kita ingin hidup bahagia di akhirat dengan tinggal di surga, sedangkan surga adalah milik Allah, maka kita mesti menjiwai tujuan itu dengan setulus-tulusnya dan semurni-murninya hanya karena Allah Ta'ala. Semurni-murninya artinya itu niat kita, tujuannya itu hanya satu, nggak boleh mendua.
Aku sholat nomor satu agar Allah ridho pada saya. Yang kedua, agar masyarakat tahu bahwa saya orang Islam. Jadi nanti kalau saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR, mereka mau memilih saya. Itu mendua, nggak boleh, nggak boleh. Harus hanya satu. Kalau hanya satu itu namanya ikhlas. Misalnya lagi, aku puasa Senin Kemis. Satu, aku ingin Allah meridhoi saya dengan memberi saya pahala. Yang kedua, biar saya menjadi kurus atau biar saya tidak kegemukan. Tujuannya sudah mendua. Ya. Sedekah juga begitu. Aku bersedekah biar aku mendapatkan pahala dari Allah, plus biar orang-orang memilih aku ketika aku mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau apapun. Itu dua, nggak boleh ya. Nah, kira kalau kita berhasil memurnikan tujuan semacam itu, maka kemungkinan besar kita akan berhasil meraih tujuan tersebut. Jadi tujuan itu akan menentukan perolehan. Ya. Tujuan akan menentukan perolehan, tujuan juga akan menentukan value-nya, nilainya. Ini ada hadis yang sangat terkenal, yaitu Rasulullah mengatakan innamal a'malu binniyat. Amal perbuatan atau suatu kegiatan itu bergantung pada niatnya. Kalau dikatakan bergantung pada niatnya, tergantung siapa yang melihat. Kalau yang ya tergantung siapa yang mempelajari ini. Kalau yang mempelajari ini orang ahli fikih, ahli hukum, maka mereka akan mengatakan bahwa amal perbuatan tidak sah kalau tidak ada niatnya. Sholat kalau nggak ada niatnya nggak sah. Itu kalau yang mempelajari orang ahli fikih. Tapi kalau yang mempelajari itu ahli manajemen bisnis misalnya, mohon maaf saya kalau salah dikoreksi. Kalau kamu memang berbisnis, niatmu akan menjadi besar, akan menjadi apa sebagainya, maka kamu akan berhasil. Kalau kamu memang kepengen jadi orang kaya, udah setiap hari kamu fokus di situ kepengen kaya, nanti kamu akan jadi kaya. Nah itu dia kaya atau tidak bergantung dia niatnya apa, gitu. Kalau dia nggak serius ya nggak bisa. Wa inna likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya setiap orang akan memperoleh apa yang dia niati. Itu kalau dia sedekah supaya bisa dipilih jadi anggota DPR, itu dia mungkin dapat itu. Terus Allah ngasih contoh, Rasulullah ngasih contoh. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Kalau orang hijrahnya pindah dari Makkah ke Madinah itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, nilainya ya itu. Tapi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau ada orang yang hijrahnya itu karena kepengen kaya atau kepengen dapat penghasilan itu misalnya seseorang pun dagang, kemudian dia punya customer. Nah, customernya pada pindah ke Madinah. Wah, daganganku bisa nggak laku nih. Supaya bisa tetap laku, aku ikut pindah. Gitu. Jadi dia pindahnya untuk kepentingan bisnis. Awim muratin yang atau hijrahnya itu karena wanita. Aduh, pacarku hijrah, wah, bubar deh. Terus ikut hijrah supaya bisa nikah. Nah, dapatnya ya itu. Ya, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu nilainya sesuai dengan apa yang dia tuju. Nah, sebagai konsekuensinya, kegiatan yang baik baru bisa menghasilkan nilai di akhirat, di mana surga berada, jika ditujukan hanya untuk memperoleh ridha Allah, sang pemilik surga. Terserah yang punya dong. Nah, Allah berfirman, وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّ الْأَعْلَى. Tidak ada seorang pun yang memberikan suatu kenikmatan, ini misalnya sedekah, tidak ada yang dibalas kecuali dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi. Jadi itu syarat
satu-satunya ya, semua harus diniati karena Allah. Berdasarkan pertimbangan itu, strategi yang paling tepat bagi kita agar kita hidup bahagia di akhirat adalah kita mesti berusaha secara all out. Segala tenaga kita kerahkan dengan mengerahkan segala yang kita miliki. Kita punya jiwa, punya raga, punya harta, itu kita kerahkan semuanya untuk memperoleh ridha Allah sebagai tujuan hidup. Nah, ini kalau ibaratnya orang berbisnis. Kalau kita berbisnis, memulai berbisnis misalnya, kita ragu-ragu berhasil apa enggak. Terus kita punya duit hanya 1 miliar. Misalnya. Berapa yang kita investasikan? Kita mau menanam 1 miliar ragu-ragu. Ya kalau berhasil, kalau gagal habislah. 50% aja lah gitu misalnya. Tapi kalau kita yakin pasti beruntung, ya kalau investasinya jangan 50% dari harta kita rugi. Kita kerahkan semuanya. Bahkan kecenderungannya sekarang bukan hanya semua yang dimiliki, ngutang ya, ngutang ke bank misalnya. Terus supaya si resources yang dikerahkan itu bisa lebih banyak gitu. Nah, itu kalau bisnis. Kalau kita dalam hal kepada Allah, ya nggak usah utang, nggak usah ngutang apa-apa. Yang penting apa yang kita punya aja. Karena kalau utang itu nanti bisa menimbulkan masalah. Misalnya mau pergi haji, terus duitnya nggak cukup, lalu ngutang. Enggak, tidak begitu. Kalau bisnis ngutang silahkan, tapi kalau untuk kegiatan ibadah begini jangan. Satu, memang Tuhan tidak menugasi kita di luar kemampuan kita. Satu, kedua, juga nanti kalau pergi haji, nanti kan maunya nanti pulang dari haji aku bayar. Di perjalanan haji mati, siapa yang bayar hutangnya? Jadi nggak ada paksaan itu. Pokoknya yang penting apa yang ada aja deh. Nah, itu aja sudah bagus. Tapi kenyataannya kita sehari-hari nggak seluruhnya itu, ya, tidak seluruhnya. Harta yang kita sisihkan juga hanya sebagian kecil aja. Ya. Tenaga juga begitu. Kita lebih suka menyisihkan waktu untuk main game misalnya, atau untuk hura-hura daripada untuk hal-hal yang produktif untuk menghasilkan pahala. Itu nyatanya begitu. Itu indikasi bahwa orang semacam itu kurang serius dan kurang yakin bahwa apa yang dilakukan itu memang profitable gitu, kalau pakai bahasa bisnis ya. Karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita resources yang kita kerahkan itu semuanya akan dibeli oleh Allah. Jadi ibaratnya kita menjual, Allah membeli. Istilah menjual dan membeli ini dipakai sendiri oleh Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Di antara manusia itu ada orang yang menjual dirinya. Menjual dirinya ya semuanya ada pada dirinya sendiri. Pikirannya, tenaganya, hartanya, semuanya dikerahkan dijual kepada Allah. Kalau dijual itu kan kita mengharapkan ada pembelian atau ada bayaran. Bayarannya apa? Ibtigha mardatillah, dengan mengharapkan ridhonya Allah. Wallahu raufun bil ibad. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyantun. Nah, itu tujuan kita. Kita mesti konsisten dengan itu apapun yang kita lakukan. Ya. Kalau kita sudah bermaksud semua yang ada pada diri kita itu kita kerahkan untuk mencari ridho Allah, maka kegiatan apapun selama hidup di dunia ini kita niatkan hanya untuk mencari ridho Allah. Kalau tadi saya bilang resourcesnya, punya tenaga, punya pikiran, punya harta, kita kerahkan. Itu resourcesnya. Terus ketika kita mau melakukan aktivitas itu masing-masing juga ditujukan ke situ. Ya, jadi apa itu kalau disebut? Jadi modal yang saya maksud modal itu sumber daya yang kita punya semua dikerahkan, kemudian
kita melakukan satu aktivitas, nah tiap aktivitas itu juga harus ditujukan untuk mencari ridha Allah, bukan untuk mencari pujian orang lain, bukan untuk mencari jabatan politik. Wa mathalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardhatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabil fa'atat ukulaha dhi'fain. Allah memberikan perumpamaan. Salah satu contoh kegiatan yang membawa kita ke surga itu kan sedekah. Orang yang mensedekahkan hartanya dalam rangka mencari ridho Allah dan untuk mengokohkan dirinya sendiri, untuk mengokohkan keimanannya, itu bagaikan kamathali jannatin birabwah, seperti kebun yang ada di tempat agak tinggi, kemudian asabah wabil, kena dapat hujan, air hujan, dapat hujan, fa'atat ukulaha dhi'fain, lalu kebun itu berbuah, buahnya banyak sampai berlipat. Dhi'fain itu 2 kali lipat. Tapi seandainya nggak ada hujan gimana? Fa'illam yusibha wabilun fatal. Kalaupun tidak ada hujan, cukup dia tetap berbuah meskipun tidak sebanyak kalau ada hujan. Nah, itu contoh kalau orang bersedekahnya itu niatnya memang benar. Itu pahalanya paling tidak itu hasil kebun itu yang biasa. Tapi kalau kemudian ditambah dengan hujan, artinya kita itu memilih sedekah yang manfaatnya banyak. Misalnya bersedekah dengan membangun masjid, manfaatnya banyak. Dan setiap kali orang sholat, lalu terus dia dapat. Ini masjid memang sangat menarik ya. Buktinya itu setiap hari ada saja orang yang membangun masjid karena dijanjikan untuk dibangunkan rumah di surga. Kalau sudah ada rumah di sana kan berarti sudah reserve itu. Aku nanti bakal tinggal di sana. Yang kurang itu membangun fasilitas untuk pembinaan sumber daya manusia. Misalnya madrasah atau sekolahan. Nah, sekolahan itu kan secara duniawi juga kita butuhkan. Nanti kalau anak punya ijazah itu bisa dapat pekerjaan, itu keduniaan. Tapi kalau kita bikin sekolahan, bukan hanya itu tujuannya, mesti keimanannya itu nomor satu. Nah, kemudian kalau kita itu ingin berinvestasi, ya kita nyumbang ke madrasah itu. Tapi nyatanya nyumbang ke madrasah itu lebih berat ya, lebih berat. Lebih gampang kita membangun masjid begitu. Orang begitu lihat, wah sedang bangun ini, kesempatan nyumbang. Itu gampang, ringan. Tapi kalau madrasah, jangankan melihat bangunan, anak kita sekolah di situ saja, kalau bayarannya banyak, ya, wah mahal banget. Loh, kalau yang membangun itu bukan wali murid, siapa lagi? Wali murid aja malas, apalagi orang lain. Nah, itu yang kita kurang. Kita kurang dalam hal bersedekah untuk pembinaan human resources. Padahal human resources itu penting, dan problem kita selama ini human resources. Contoh deh, kalau kita mau mengangkat seorang direktur suatu sekolahan atau perguruan tinggi, siapa? Ditentukan kriterianya. Terus siapa ya ini yang masuk kriteria ini? Si A, si B, wah gak ada yang 100%. Nah, lumayan lah dia 80%. Nah, kalau kita mencari yang 100% itu sulit. Itu baru level itu. Mencari gubernur yang cocok yang mana? Wah, setengah mati. Apalagi kalau baru mencari kriteria yang tidak korupsi, itu aja sulit kok. Apalagi dari keterampilan dan sebagainya. Itu baru gubernur, apalagi presiden. Mencari presiden, apalagi mencari presiden itu dibatas-batasi. Calonnya harus hanya 2. Alasannya praktis, supaya tidak ada putaran kedua. Kalau ada putaran kedua biayanya banyak. Ya, mana sih lebih penting biaya itu atau kesejahteraan
rakyat misalnya. Ya, jadi poin saya adalah bahwa kita itu seringkali bersedekah untuk pembangunan human resources itu malas. Jangankan itu, membiayai anak untuk sekolah saja itu seringkali berat. Mestinya yang lain kalian kalahkan. Udah, pokoknya yang penting pendidikan anak kita. Gitu. Itu human resource. Nah, yang kalah pentingnya lagi, kalah daya tariknya, bikin pesantren. Pesantren itu penting karena itu untuk pembinaan human resources untuk masa depan. Tapi kalah daya tariknya dibanding dengan bidang-bidang lain. Orang lebih suka mengeluarkan biaya. Ini bukan hanya sedekah. Lebih suka mengeluarkan biaya yang bisa menambah pujian untuk kita. Misalnya, sudah pergi haji, haji lagi. Ngapain? Sudah pergi umroh berkali-kali, umroh lagi, umroh lagi. Alah, bu, duitnya itu dipakai untuk pengembangan human resources dalam bidang keimanan. Pahalanya jauh lebih besar. Lebih banyak orang umroh. Karena apa? Umroh itu kan ketahuan orang lain. Wah, dia umroh. Ya berarti orangnya solih atau solihah. Belum tentu. Kalau umrohnya itu hanya untuk pamer, nggak ada pahala. Dan kalau kenapa kamu umroh? Umroh kan pahalanya besar. Kalau mencari pahala, bisa kok pahala umroh itu nggak usah pergi ke sana, itu bisa kok. Itu hadisnya sahih. Kalau kita sholat berjamaah subuh, kemudian kita tetap di tempat itu sambil berzikir, ingat kepada Allah, menunggu sampai terbit matahari. Setelah terbit matahari kita sholat sunnah 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji, sama dengan umroh. Dan Rasulullah mengukuhkan, bilang tamah. Tamah itu artinya sempurna, sama pahalanya sama persis. Nah, kalau yang dicari pahala, udah itu aja lah, duitnya dipakai untuk pembinaan human resources. Saya teruskan lagi bahwa kalau kita itu sudah punya tujuan, kita pegang terus, konsisten. Konsisten itu apapun yang kita lakukan hanya karena Allah. Misalnya, kita berteman. Kita berteman itu juga hanya karena Allah. Kita menyayangi teman karena Allah. Teman ada yang, waduh perut lapar, tapi nggak bawa duit, kasih. Atau paling tidak dipinjemin. Atau, duh lapar nih. Kebetulan kita bawa roti atau kue di tas. Nih kamu makan nih. Nah, itu tuh, tapi memberikannya itu semata-mata karena mencari ridha Allah. Itulah yang saya maksud dengan selalu konsisten apapun yang kita lakukan. Rasulullah mengatakan, Allah bersabda, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia. Bersama dia itu tidak harus satu periode. Bisa juga kita yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad itu termasuk walladzina ma'ah, orang yang bersamanya. Itu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang kafir. Tegas itu misalnya kalau diajak-ajak, ayo sekali-sekali ke tempat peribadatan kami, enggak lah, itu tegas ya. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi. Tapi saling menyayangi itu karena Allah, tarahum ruk'an sujjati yabdahuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka itu ruku dan sujud, artinya mereka rajin sholat. Mereka mencari ridha Allah dan karunia-Nya. Nah, orang-orang yang semacam itu, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di wajahnya itu ada bekas sujud. Bekas sujud itu bukan bekas jidatnya itu hitam, bukan. Bekas sujud itu orang kalau yang rajin sujud itu kan merendahkan diri di hadapan Allah. Bekas sujud itu orang yang rajin, kalau sholatnya benar, maka itu akan berdampak pada kepribadiannya. Dia akan santun, tidak akan sombong. Dia akan menghormati orang lain.
Karena satu hari minimum latihannya 5 kali merendahkan diri di hadapan Allah. Nah, nanti di hadapan teman-teman ya kita rendah hati gitu. Bukan rendah, kalau di hadapan Allah rendah diri, ya harus kita merasa rendah diri di hadapan Allah. Tapi kalau di hadapan teman itu bukan rendah diri tetapi rendah hati. Terus lagi, contoh lagi supaya kita konsisten dengan tujuan tadi. Ketika kita menikah pun kita melakukannya dengan tujuan agar kita mendapatkan ridha Allah atau agar kita menyenangkan Allah. Tapi umumnya kita, coba kita ingat dulu kita waktu nikah, itu niatnya apa? Kita kumpulin, termasuk kita deh, 10 orang, tanya, dulu kok kamu sama dia kenapa? Ya, aku jatuh cinta pada dia. Terus, ya, ada yang misalnya, aku ini kok keadaan miskin keluargaku. Jadi kalau aku nikah dengan orang seperti dia itu, keluargaku akan tertolong. Misalnya begitu. Nanti yang karena Allah kan sedikit. Padahal kalau kita mau konsisten dengan tujuannya itu aja. Man a'ta lillahi wa man adillahi wa habba lillahi wa abghadha lillahi wa ankaha lillahi faqad istakmala imanah. Ini banyak ya, nikah hanya salah satu dari situ. Orang yang memberi bersedekah hanya karena Allah. Orang yang tidak mau memberi karena Allah. Tidak mau memberi karena Allah itu gimana? Misalnya gini, mengemis itu dilarang. Ya. Kecuali untuk orang yang memang tidak mungkin bisa mendapatkan makan kecuali dengan meminta. Ya. Tapi kalau untuk orang yang wajar normal, kok dia mengemis, itu nggak boleh. Kalau nggak boleh kan berarti haram. Kalau mengemisnya haram, memberinya juga haram. Nah, terus kok kamu ada pengemis, kok kamu nggak kasih sih? Gimana aku mau ngasih? Orangnya gagah begitu, dia mengemis sebagai profesi. Kalau dia mengemisnya haram, aku memberinya juga haram. Kok pelit? Ya kalau mau lihat pelit atau tidak, lihat nanti kepada orang yang memang layak menerima, ngasih enggak? Kalau kepada orang yang layak menerima dikasih dan jumlahnya banyak, nah itu bukan pelit, itu pilih-pilih. Jadi ketika memberi karena Allah, ketika tidak memberi juga karena Allah. Ketika suka kepada seseorang karena Allah, ketika membenci seseorang juga karena Allah. Membenci orang yang selalu jahat, suka menipu dan sebagainya, enggak usah sama dia. Supaya apa? Supaya aku aman. Aku aman dan aku tidak kejebak dalam kesalahan-kesalahan. Jadi tidak kejebak dalam kesalahan itu melanggar ketentuan Allah. Enggak deh, aku nggak usah bergaul dengan dia, nanti aku kebawa yang tidak benar. Berarti membenci seseorang karena Allah. Dan wa angkahalillah, orang yang nikah karena Allah, sungguh orang yang semacam itu telah menyempurnakan imannya. Jadi kalau kita belum itu, berarti iman kita masih belum sempurna. Contoh lagi, misalnya kita mengikuti jejak kebaikan orang lain. Artinya itu meneladani seseorang atau suatu masyarakat. Nah, yang dicontohkan di Al-Quran itu meneladani para sahabat Nabi. Wah, sahabat itu berusaha menegakkan keadilan sampai begini. Oh, itu sahabat itu rajin puasa dan sebagainya. Misalnya kita melihat orang yang soleh semacam itu, kita ingin meneladani, dan meneladaninya itu karena Allah, itu juga termasuk konsisten dengan tujuan. Ya, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu. Orang yang periode zaman dulu, generasi terdahulu di antara sahabat muhajirin dan sahabat ansor, dan juga orang yang mengikuti. Nah, kita ini kelompok yang ketiga tadi, yang kelompok ketiga ini, walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat itu dengan kebaikan. Maka janjinya Allah radhiyallahu anhum, Allah akan ridha kepada mereka.
Nah, kalau Allah ridha pada kita, maka kita juga ridha kepada Allah. Alhamdulillah, semua baik. Terus eh, setidak-tidaknya kalau Allah ridha itu wa'adda lakum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Allah mempersiapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai khalidina fiha abada. Khalidina itu kekal, orangnya kekal. Abada waktunya selama-lamanya. Jadi ini kan pengukuhan. Orangnya kekal, waktunya pun abadi. Kalau misalnya orangnya dibuat kekal tapi waktunya periodenya habis, in the end, oh ya nggak ada gunanya. Nah ini dua-duanya. Nah yang demikian itu ada keuntungan yang besar. Misalnya lagi, ketika kita melakukan aktivitas dengan pindah tempat misalnya, kamu asal dari mana? Dari Semarang. Asal dari mana? Dari Temanggung. Terus kenapa dulu ke Jakarta? Kalau misalnya aku dari Semarang, wah aku cari kerjaan sulit, aku mau cari Jakarta aja deh, biar dapat duit, aku biar bisa jadi orang kaya misalnya begitu. Nah itu berarti tujuannya bukan karena Allah. Kalau kita itu memang konsisten dengan tujuan, ya, mesti semuanya bisa ditarik benang merah ridho Allah. Aku pindah ke Jakarta hanya dalam rangka mencari ridho Allah. Ya ridho Allah bisa juga sederhana begini. Aku kan punya suami, yang suamiku itu guru atau tentara atau pejabat di suatu BUMN, nah itu digilir dipindah-pindah. Ya udah aku pindah mengikuti suami. Kenapa mengikuti? Iya, kalau aku tidak mendampingi, kan dia tetap butuh wanita. Kalau dia dengan wanita lain, kan dia dosa. Udah, aku menemani. Karena aku ingin menghindari dosa, baik dosa yang aku lakukan maupun dosa yang dilakukan oleh suami. Menghindari dosa itu termasuk ibadah. Nah, itu semacam itulah. Ya. Jadi pokoknya pindah pun juga karena Allah. Bukan dalam rangka mencari kekayaan, mencari jabatan, atau masalah keduniaan lainnya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah. Orang yang beriman dan yang hijrah dan berjuang di jalan Allah. Ini hajaru, berhijrah. Hijrah itu di sini secara fisik juga termasuk migrasi itu, tapi di jalan Allah. Dengan menggunakan hartanya dan jiwanya, maka pahalanya lebih besar menurut Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, terus karena yang dicarinya kan keridhaan Allah. Yubashshirukum rabbuhum birahmatin minhu wa fadl. Allah akan memberi kesenangan kepada mereka berupa kasih sayang Allah dan ridhonya Allah. Ridwan itu keridhaan Allah. Terus secara fisik wajannatin tajri wajannatin lahum fiha na'imun muqim. Mereka juga akan diberi kebun-kebun di surga yang di situ banyak kenikmatan yang kekal. Lagi contoh lain, kalau kita itu mendapatkan kenikmatan, kita berterima kasih. Terima kasih tentu nomor satu kepada Allah, dan kedua kepada orang yang menjadi perantara datangnya kenikmatan itu. Tapi ketika kita berterima kasih juga hanya karena Allah. In takfuru fa innallaha ghaniyyun ankum. Kalau kamu tidak mau berterima kasih, Allah nggak butuh. Wala yardha li'ibadil kufr. Allah tidak ridha kalau ada hambanya tidak mau berterima kasih. Wa in tashkuru yardahu lakum. Nah, ini poinnya di sini. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kamu bersyukur, Allah akan meridhoi kamu. Nah, jadi kalau kita mendapatkan kenikmatan apapun, bersyukur, nanti Allah akan ridho. Lagi, kalau kita misalnya melakukan kegiatan, bukan hanya melakukan kegiatan, tetapi kalau mendapatkan cobaan berupa sakit, berupa PHK, atau berupa apapun yang membuat hidup ini menjadi lebih sulit, ya.
dulu untungnya banyak, sekarang untungnya sedikit, lalu membeli apa-apa agak sulit. Nah, itu kan menjadi memberatkan kehidupan. Kalau kita ridho bahwa ini keputusan Allah, ketentuan Allah, ya sudah, aku terima saja. Keadaan ini yang menciptakan kan Allah. Misalnya karena COVID, lalu kemudian penghasilan kita turun atau bahkan habis, atau bahkan modalnya pun habis. Ya. Orang memperhitungkan, artinya kalau aku bikin restoran, kemudian seleranya cocok dengan orang daerah sini dan sebagainya, nanti akan laris. Investasi, sewa gedung, ya, terus merekrut karyawan. Ada COVID, terus lockdown, duit sudah keluar, nggak ada uang masuk, udah rugi. Nah itu apa namanya, kita itu dapat cobaan seperti itu, bagaimana sikapnya? Inna idhamal jazai ma'idhamil bala. Allah akan memberi pahala besar terhadap orang yang mendapatkan cobaan. Nah, besarnya pahala itu bergantung pada besarnya cobaan itu, tergantung pada beratnya ujian itu. Wa innallaha idza habba qauman ibtalahum. Allah kalau menyukai seseorang biasanya diuji, dikasih cobaan. Karena dari cobaan itu dia sikapnya bagaimana. Nah, faman radhiya falahu ridho. Kalau orang itu ridho mendapatkan cobaan itu, maka Allah akan ridho padanya. Waman sakhita falahu sukht. Kalau orang itu marah-marah karena cobaan itu, wasialan gara-gara COVID, ya nanti Allah marah. Allah marah. Jadi sampai kita dapat cobaan pun kita harus menerimanya karena Allah. Terus kalau itu bisa kita jalani, kita konsisten, selalu berorientasi pada ridho Allah sebagai tujuan hidup, maka insya Allah Allah akan meridhoi kita. Jika Allah meridhoi kita, Dia akan memberi kita kehidupan yang tenang, tanpa takut dan tanpa sedih. Dan ketika kita meninggal dunia, Allah akan menyambut kita dan akan mempersilahkan kita tinggal di surga bersama-sama dengan hamba-hambanya yang lain. Nah, ini ayat ini populer juga, kita insya Allah kita semua hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, kalau kita ridho pada Allah kan kita nggak ada keluh kesah. Kalau nggak ada keluh kesah kan lalu tenang. Terus Allah mengakui ketenangan itu, sehingga ketika kita meninggal kita akan disambut dengan penyebutan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Tuhanmu, kamu ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu. Ya. Radiyatan mardiyah itu artinya kamu ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadamu. Dah beres semua, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan bergabung dengan hamba-hambaku, silahkan masuk ke surgaku. Demikian mudah-mudahan Allah membimbing kita dalam melakukan segala aktivitas dalam rangka mencari ridha Allah. Amin.